بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, kali ini kita akan membahas hubungan antara wilayah dan tauhid. Pada pembahasan sebelumnya kita mengisyaratkan bahwasanya wilayah dalam irfan Ahlul Bait kendati pun memiliki irisan dengan tasawuf sunni, tetapi terdapat beberapa perbedaan penting. Dalam irfan Ahlul Bait, wilayah mempunyai akar teologis dalam imamah, yang mana wilayah tertinggi tidaklah terpisah dari Ahlul Bait alaihimussalam. Ini sebenarnya mempunyai dasar Qur'ani, di mana Tuhan berfirman bahwasanya Ahlul Bait disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuci-sucinya. Karena wilayah sendiri merupakan makam yang hanya bisa diperoleh dengan kesucian, karena itulah maka ada keselarasan dalam kesucian Ahlul Bait alaihimussalam dengan kedudukan wilayah. Jadi yang pantas menduduki wilayah tertinggi adalah Ahlul Bait yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuci-sucinya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijz ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya, jadi Tuhan hendak menghilangkan segala kekotoran, segala rijz dari Ahlul Bait dan menyucikannya sesuci-sucinya. Di mana ini didukung dengan hadis kisah di dalam literatur Ahlul Bait alaihissalam, bahwasanya Ahlul Bait di sini adalah 5 manusia suci. Ya, juga sebagian ulama Ahlus Sunnah mengakui dan membatasi Ahlul Bait yang dimaksudkan itu adalah 5 manusia suci, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Amirul Mukminin Ali alaihissalam, Hazrat Fatimah Zahra salamullah alaiha, Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam, dan Imam Husain alaihissalam, yang juga di dalam literatur Ahlul Bait mempunyai pengembangan terhadap manusia suci ini dengan 9 keturunan dari Imam Husain alaihissalam yang menjadi imam. Ya, jadi jumlah imam sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 12, yang mana imam ini dari sudut tinjauan teologis mempunyai kedudukan wilayah batin, ya. Jadi secara ontologis mereka menjadi barzah antara rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh maujud ciptaan. Jadi lewat imam suci atau wali tertinggi inilah terpancar dan teremanasi rahmat, hidayah, dan berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya, ya. Nah, jadi menurut irfan Ahlul Bait, ya, wilayah tertinggi ini adalah pada keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Ahlul Bait. Dengan demikian maka konsep hujjah Allah dan imam ma'sum merupakan pusat dari teologis dan irfani Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa wilayah adalah benteng tauhid, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis silsilah zahab dari Imam Ridho alaihissalam. Ya, kalimatul la ilaha illallah hisni waman dakhala hisni amana min azabi. Tetapi dengan syarat-syarat, ya, syaratnya yaitu adalah wilayah Ahlul Bait alaihissalam. Jadi untuk mencapai tauhid sejati dan hakiki mestilah dengan jalan wilayah Ahlul Bait alaihissalam, wilayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wilayah Amirul Mukminin Ali alaihissalam, sebagaimana dikuatkan dengan riwayat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Ali ba'buha." Ya, saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Karena itu dalam silsilah ma'arifat para sufi sunni, ya, dan tarekat itu memiliki silsilah dari para syekh, ya, daripada pembimbing spiritual, pembimbing maknawi untuk mencapai kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan lewat silsilah tersebut. Sebelum sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mesti melewati Amirul Mukminin Ali alaihissalam, sebab beliau merupakan pintu kota ilmu Nabi. Ya, jadi di sini ada sebenarnya kesamaan dalam perspektif ma'rifat, ya, bahwasanya baru bisa sampai kepada kota ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdalam jika melewati pintu ilmu Nabi.
pintu kota ilmu Nabi, yaitu Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Tapi ya pada hakikatnya wilayah Ahlul Bait tidak hanya dalam batas kepembimbingan untuk mencapai ma'rifat dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berurusan terhadap dimensi lahiriah, ya, yakni yang bisa menjaga dan menjelaskan risalah ilahi Al-Quran dan berbagai dimensi ma'rifat kepada umat ini adalah Ahlul Bait alaihimus salam. Mereka lah yang mempunyai otoritas di dalam menjaga dan menjelaskan persoalan hukum-hukum ilahi kepada umat, sekaligus yang menjadi pelaksana, ya, pelaksana daripada undang-undang ilahi. Ya, tentunya di sini persoalan hukumah, persoalan kepemimpinan. Ya. Di zaman kita ini kita lihat dalam konsep Imam Khomeini rahmatullah alaih, ya, ketika Imam gaib, maka para faqih yang memiliki berbagai kriteria yang disebutkan dalam riwayat itu menjadi wakil umum daripada Imam Mahdi alaihi salam, ya, ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi dia menjadi wakil umum yang di dalam konteks fikih, ya, dia terbentuk di dalam sistem kemarjiahan. Ya, namun konsep wilayah fakih Imam Khomeini mempunyai konsep lebih spesifik, di mana wilayah seorang ulama yang dipilih oleh para mujtahid, ya, itu mencakupi kepemimpinan dan kepengaturan terhadap berbagai dimensi masyarakat, dalam artian sebuah negara, sebuah pemerintahan negara. Dan ya, sebagaimana kita saksikan sekarang, Iran mempunyai representasi di dalam pemerintahan Islami, ya, di mana undang-undangnya adalah undang-undang Islam. Ya, ulama memiliki posisi tertinggi di dalam sistem wilayah fakih ini. Seorang mujtahid seorang mujtahid mutlak, ya, yang mempunyai kelengkapan di dalam permasalahan hukum dan undang-undang, ya, undang-undang dasar Islami. Nah, kita lihat fenomena sekarang terdapat atau terjadi perang antara Iran berhadapan dengan penyerang, ya, negara arogan Amerika serta Israel, yang mana karena kekuatan wilayah, meskipun dalam dimensi misalnya sarana dan peralatan perang, ya, pesawat dan lainnya tidak sebanding, tetapi dengan kekukuhan jiwa kewilayahan dan tauhid, ya, saya pikir di sini tauhid sangat jelas teraksen di dalam perlawanan terhadap arogansi dan hegemoni Amerika dan Israel, ya, sehingga mereka susah terkalahkan, dan bahkan sampai berita hari ini yang kita ikuti, mereka di atas angin, ya, di dalam peperangan ini yang dipaksakan, ya. Jadi pada hakikatnya, ya, ada keterkaitan antara wilayah dan pencapaian puncak tauhid. Karena itu urafa Ahlul Bait alaihimussalam mengatakan, jika seseorang tidak berjalan di atas wilayah,
ia tidak akan sampai pada puncak tauhid. Ya, ia tidak akan mencicipi puncak tauhid. Ya, hanya dengan berjalan, bersair di jalan wilayah, seseorang akan tidak dalam perjalanan spekulatif pencapaian tauhidnya. Ya, ia akan mustaqim dapat mencapai tauhid. Jadi para pecinta dan pengikut Ahlul Bait alaihimussalam di dalam perjalanannya untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jalan wilayah mereka memiliki tetap apa istilahnya ketidaksukaran di dalam menempuh perjalanan menuju kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan liqaullah, ya. Jadi apa istilahnya, berbeda misalnya mereka yang di luar di jalan wilayah, ya. Jadi sebagaimana nanti kita akan membahas kitab Alamat Tabatabai rahmatullah alaih, Risalah Al-Wilayah, beliau sendiri mempunyai pandangan bahwasanya jalan tersulit untuk justru mencapai puncak tauhid itu berada pada konsistensi syariat Islam. Ya, syariat Islam yang kita lihat adalah perspektif amalia lahiriah, tapi kan syariat itu merupakan hasil mukasyafah sempurna Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada umat ini supaya mereka di dalam perjalanan kepada Tuhan menjalani dengan jalan yang tidak menyimpang sama sekali. Jadi dimensi lahiriah kita ini perlu dia diatur dan diarahkan bersesuaian dengan dimensi batin kita, ya. Bahkan pada hakikatnya lahir inilah yang menjaga batin, ya. Tidak ada konsep itu bahwa ketika sampai di perjalanan batin lahirnya tidak dibutuhkan, karena dia akan rusak, dia akan ambruk, dia akan hancur. Sebagaimana misalnya kita bisa melihat fenomena buah, kalau dia sudah tidak punya kulit akan rusak, akan mengalami cepat rusak dan membusuk, ya. Jadi pada hakikatnya syariat sangat penting di dalam perjalanan, dan hanya mereka yang berada di jalan syariat wilayah Ahlul Bait alaihimussalam, ya, yang akan sampai pada puncak perjalanan tauhid, ya. Jadi pada dasarnya sebagaimana riwayat tadi yang kita sudah isyaratkan, bahwasanya wilayah merupakan benteng tauhid, artinya tanpa wilayah tauhid bisa menjadi konsepsi intelektual yang punya jalan spekulatif. Ya, dengan wilayah tauhid menjadi jalan untuk penyaksian eksistensial yang mustaqim. Nah, sebagai apa istilahnya, kesimpulannya, wilayah menjaga tauhid dari berbagai sifat spekulatif, sehingga dengannya maka tidak terjebak misalnya pada konsep teologi tasbih, ya, penyerupaan Tuhan terhadap makhluk, ya, ta'atil, peniadaan sama sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kurang lebih di apa istilahnya diyakini oleh suatu kelompok yang disebut kelompok Zahiri, kelompok Ahlul Hadis awal, ya, kelompok Zahiri yang berpaham tasbih. Dan kelompok yang dua, ya,
berada pada apa istilahnya, kaum Mu'tazilah, ya, semacam sekelompok lah. Biasanya pada kelompok-kelompok atau mazhab-mazhab itu tidak semuanya satu di dalam pandangan, ada yang ekstrim, ada yang moderat, ya. Jadi tidak juga misalnya kita harus kalau memberikan penisbahan berarti semuanya pada uh, keyakinan tersebut. Kendati pun ya yang dominan pada kelompok tersebut adalah keyakinan demikian, seperti ahli zahir yang sekarang ini bisa kita juga melihat kemunculannya dalam bentuk paham wahabi, ya, wahabisme, ya, serta salafi takfiri, ya. Salafi sebelumnya ya pandangannya sebenarnya maksudnya salafus saleh, ya, tapi sekarang muncul istilah salafi takfiri yang berpandangan ekstrim, ya. Mereka ini bisa disebut satu pemahaman dengan Wahabi di dalam persoalan ketuhanan dan di dalam penjabaran hukum-hukum secara lahiriah, ya, sehingga terjebak mengkafir-kafirkan kaum muslimin lainnya, ya. Kalau konsep ta'atil sekarang ini bisa disebut mungkin sudah tidak ada lagi pengikutnya, ya. Ya, tapi kita tidak tahu di berbagai kelompok masyarakat dan mazhab, ya. Yang ketiga, ya, bahwasanya dengan wilayah ia bisa menghilangkan persoalan syirik khafi, ya, yaitu ego spiritual, karena wilayah ini akan memotong, ya, memotong akar daripada ego. Karena kita berwilayah, artinya kita ini tidak mengedepankan kepentingan individualistik kita, ya. Dengan kita berwilayah, kita senantiasa justru bertawassul kepada para manusia suci, di mana mereka manusia suci inilah yang bisa memohonkan kepada Tuhan untuk kemajuan maknawiyah dan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memutus dimensi egoitas di sini, anania spiritual kita, ya. Sehingga inilah sebenarnya yang perlu dihilangkan supaya kita bisa sampai kepada penyaksian tauhid itu sendiri, realitas, ya, realitas bahwasanya tidak ada perbuatan hakiki kecuali perbuatan hak subhanahu wa ta'ala. La mu'assir fil wujud illallah, tidak ada yang mempunyai pengaruh, ya, tidak ada yang mempunyai perbuatan di alam ini selain perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hakiki ini juga sebenarnya perlu dibahas secara sangat dalam, ya, di dalam irfan teoritis, bagaimana hubungan antara hak subhanahu wa ta'ala dengan ciptaan atau manifestasinya. Sejauh apa dimensi manifestasi ini memiliki akses di dalam berbagai dimensi, ya, baik dari aspek keeksistensian, sifat, dan perbuatan. Ini suatu pembahasan yang membutuhkan pembahasan lebih terpisah. Nah, demikian pula wilayah akan memberikan, ya, tanggung jawab terhadap mereka yang mempunyai keyakinan terhadap wilayah. Dalam artian semakin tinggi makam wilayah seseorang, maka semakin besar ujian, semakin dalam, ya, pemahaman, maka semakin besar juga baik itu tanggung jawab intelektual maupun tanggung jawab dalam aspek amaliyah, ya. Jadi semakin orang mempunyai
pemahaman wilayah atau pengalaman wilayah, maka semakin besar ujiannya, semakin besar tanggung jawabnya. Dan di dalam persoalan akhlak, maka ia pun semakin mempunyai kerendahan hati, semakin memiliki jiwa yang halus, dan juga semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini semua mereka pahami dan mereka mempunyai pengalaman, ya, dan pada individu secara khusus mempunyai penyaksian yang sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa pada hakikatnya semua milik, ya, semua milik dari seluruh kepemilikan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemuliaan, semua keagungan, semua kekayaan, dan seluruh kesempurnaan pada hakikatnya hanyalah pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita sebut sebagai pemilikan, sebagai kemuliaan, sebagai apalah yang terdapat pada diri kita yang menjadi status individu sosial kita, itu pada hakikatnya perkara-perkara iktibariyah, ya, perkara-perkara yang manusia satu dengan yang lain saling menyepakati, tapi sebenarnya itu kembali semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala pujian pada hakikatnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita pernah bahas tafsir surah Al-Fatihah, bahwa seluruh pujian apapun bentuknya, makanya apapun bentuknya, seluruhnya itu hanya hak Subhanahu wa Ta'ala, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang terakhir yang akan kita singgung adalah struktur hierarkis wilayah. Dalam irfan Ahlul Bait dikenal tingkatan-tingkatan wilayah. Ini sudah kita singgung sedikit di dalam pembahasan sebelumnya. Ya, ada wilayah takwiniyah, yaitu otoritas kosmik, ya, yakni barzah antara Tuhan dan alam semesta. Jadi faid emanasi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan turun kepada ciptaan-ciptaannya kecuali mesti melewati wilayah, ya. Makanya siapa yang berada di dalam wilayah yang secara zaman memiliki juga pergantian, dikarenakan jika ia sudah wafat, ya, kan begini pada hakikatnya, kenapa manusia dipilih sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia menjelmakan berbagai dimensi batin Tuhan dan berbagai dimensi lahir Tuhan. Ya, malaikat itu tidak menjadi khalifah Tuhan karena ia tidak menjelmakan dimensi lahir Tuhan. Para malaikat sebatas menjelmakan dimensi-dimensi batin ilahi. Ya, dia tidak menjelmakan berbagai dimensi lahiriah. Ya, dia tidak mempunyai mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, dan lain sebagainya. Tapi manusia mempunyai berbagai dimensi lahiriah, ya, aspek nama syahada ilahi, ya, dan juga memiliki dimensi atau berbagai dimensi batin ilahi, aspek batin nama batin Tuhan, ya. Jadi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, dia yang awal dan akhir, dia yang lahir dan batin, ya. Jadi karena dia juga yang lahir dan batin, maka yang bisa menjadi khalifahnya, ya, hanyalah yang juga mencakupi lahir dan batin. Karena itu kalau seorang imam meninggal, ya, dia bukan lagi yang berada pada wilayah tersebut,
karena dimensi lahirnya sudah tidak ada, harus digantikan lagi dengan seorang imam lain yang mempunyai dimensi lahir, ya, sampai pada Imam Mahdi ajallallahu taala farajahus syarif. Keimamahan ini, ya, jadi wilayah di sini, ya, senantiasa yang mempunyai kecakupan dimensi batin dan lahir. Jadi makanya di dalam perspektif teologi Syiah, ya, kepemimpinan sosial dan masyarakat itu tidak terpisah dengan wilayah. Wilayah dan imamah di sini mempunyai kesatuan yang mempunyai kedudukan tertinggi secara batin dan kedudukan tertinggi secara lahir untuk mengatur umat manusia. Kenapa misalnya kondisi umat sekarang demikian, ya, terjadi kerusakan, ya, sebagaimana yang disyaratkan oleh malaikat, ya, bahwa manusia itu cenderung, ya, atau mereka akan melakukan kerusakan di bumi, mereka akan saling bunuh-membunuh, ya, karena khalifah Tuhan itu dia dipinggirkan dari kepemimpinannya, ya, dia terasingkan dari kedudukannya untuk mengatur umat manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam perspektif, ya, wilayah takwini. Kemudian ada wilayah tasyri'iyah, otoritas hukum, menetapkan hukum dan peraturan individu dan masyarakat. Jadi Nabi memiliki otoritas menetapkan hukum, ya, karena beliau mempunyai wilayah tasyri'iyah. Di sini dilanjutkan oleh para a'immah, ma'sumin alaihissalam, yang mempunyai apa istilahnya, kelayakan di dalam menjaga dan menjelaskan hukum, ya, di sini. Kemudian yang ketiga adalah wilayah irfaniyah, otoritas batin. Ya, otoritas batin yaitu membimbing umat manusia mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ubudiyah. Ya, di sini peran wilayah sangat signifikan untuk menyampaikan kepada tauhid, karena wilayah lah benteng tauhid. Ya, kalau benteng ini runtuh, ya, istilahnya tidak bisa mencapai tauhid. Ya, makanya semua kita ini kalau ingin, ya, mencapai tauhid harus menegakkan bentengnya, yakni wilayah, bahkan berjalan di jalan wilayah Ahlul Bait alaihissalam merupakan jalan yang jelas dan mustaqim untuk menyampaikan kepada tauhid hakiki, baik secara keilmuan, ya, baik secara keintelektualan, baik secara konseptual, terlebih dari sisi maknawiyah dan spiritual, atau dalam aspek penyaksian, ya, penyaksian langsung kepada tauhid itu sendiri. Saya pikir inilah pembahasan kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita punya pembahasan tersisa tentang imamah sebagai kelanjutan wilayah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.